Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala masyayikhuna asy-syaikhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa bi barakatihim wa bi nafhatihim wa bi asrarihim fid dharaini amin. Langal di sini disebutkan di dalam kitab syarah Jala'ul Afham adalah diceritakan sabab musabab ditulisnya manzumah ini. Cerita awalnya kok bisa ada Aqidatul Awam tuh ceritanya gimana? Ini ada. Para ulama menukil bahwasanya dahulu sang pengarang Aqidatul Awam yang bernama Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Pengarang namanya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Al-Makki beliau, orang Makkah. Syekh Ahmad Al-Marzuqi dikisahkan bahwasanya An-Nadim rahimahullah ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabat radhiyallahu anhum waqifuna haulah. Pernah suatu ketika beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Waqifun haulah. Waqifun jadi beliau mimpi ada Rasulullah, para sahabat berdiri mengitari keduanya. Waqifun haulah. Wa qala lahu, lalu Rasulullah berkata kepada Syekh Ahmad Marzuqi, "Awalan iqra manzumah at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah." Bacalah manzumah atau syair bait-bait tentang ketauhidan, tentang ilmu tauhid, yang barang siapa menghafalnya dakhalal jannah, masuk surga, kata Rasulullah. Wa naral maqsud min kulli khairin wa faqal kitab wa sunnah. Dan orang yang menghafal kitab ini juga akan mendapatkan niatnya dari segala kebaikan wa faqal kitab wa sunnah. Selama baik, bakal berkabul dengan barakah kitab ini. Faqala lahu, Rasulullah bilang itu, baca manzumah yang tentang tauhid, yang orang yang menghafalnya masuk surga. Kata yang Ahmad, apa itu Rasulullah? Saya tidak tahu. Wa ma tilkal manzumah, apa itu? Faqala ashabullah, Rasulullah diam. Tapi yang jawab para sahabat. Kata sahabat bilang Syekh Ahmad, isma' min Rasulillah ma yaqul. Dengar apa yang Rasulullah katakan. Diam kamu. Faqala Rasulullah qul. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Syekh Ahmad, katakanlah, baca, ikuti aku. Abda'u bismillahirrahmani. Faqala Syekh Ahmad, abda'u bismillahirrahmani ila akhirih. Wa huwa qauluh wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi yang dari Rasulullah itu dari mulai abda'u bismillah sampai wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Kalam Rasulullah. Wa Rasulullah yasma'u, dan Rasulullah tetap mendengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad. Jadi selama beliau baca, beliau menyemak, disemak oleh Rasulullah. Falamma staiqadha, ketika bangun tidur, min manamihi, ketika bangun tidur, qara'a ma ra'ahu fi manamihi wa fawajadahu mahfuzan indahu min awwalihi ila akhirih. Ketika bangun Syekh Ahmad kaget, tapi tiba-tiba beliau mendapati dirinya sudah hafal dari mulai awal sampai akhir. Mahfuz indu, hafal min awal ila akhirih. Tsumma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis besoknya mimpi lagi. Marratan tsaniyatan waqtas sahar fil manam, ketika waktu sahur jam 1, jam 2, jam 3 antara itu. Lalu mimpi lagi dengan Rasulullah. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi berkata lagi kepada Syekh Ahmad, "Iqra ma jama'tah ay fi qalbik." Katakan, baca yang kau hafal. Kemarin yang kamu hafal itu apa? Baca sekarang.
Faghara'ahu min awali ila akhiri. Maka Syekh Marzuki mensetorkannya kepada Rasulullah dari awal sampai akhir. Wa huwa waqifun baina yadayhi, dan beliau berdiri atau menghadap Rasulullah, berhadapan-hadapan. Wa ashabu radhiyallahu anhum waqifun haulah yaqulun, dan para sahabat mengitari Rasulullah dan Syekh Marzuki dalam hadis itu. Wa yaqulun amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah, dan para sahabat berkata amin setiap setelah satu bait. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil zani amin. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi amin. Falamma khatama qira'atah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai akhir datang, Rasulullah bersabda, waffaqakallah ta'ala lima yurdih wa qabila minka dzalik wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'a bihal 'ubbad amin. Langsung setelah selesai, Syekh Ahmad didoakan sama Rasulullah, didoakan semoga Allah memberimu taufik, semoga Allah meridaimu, dan semoga Allah menerima amalmu, semoga Allah memberikan keberkahan atasmu dan atas semua orang mukmin, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini, manzumah ini kepada semua hamba Allah. Amin. Thumma su'ila nadhim ba'da tila'in nas 'ala tilkal manzumah fajaba su'alahum fazada 'ala manzumah min qawlihi wa kullu ma tabi rasuluhu fahaqqu taslim wal qabul. Ketika manzumah ini sudah tersebar di penjuru kota, sudah terkenal, ada seorang bertanya, banyak orang bertanya tentang keutamaan manzumah ini. Ini kan dari Rasulullah ini, sama manzumah ini. Akhirnya kata beliau menambah manzumah ini dengan kalimat wa kullu ma ata bi rasul fa haqqu taslim wal qabul. Setiap yang datang dari Rasulullah maka itu pasti selamat dan diterima oleh Allah. Ila akhiril kitab. Hadza ma akhbara bil muallif an nafsihi wa nahnu nagalnahu bi nafsihi wal uhdah 'ala ar-rawi. Ini adalah cerita yang diceritakan sendiri oleh Syekh Ahmad Marzuki, yang disambungkan dari murid-muridnya. Beliau cerita ke muridnya, muridnya ke muridnya, muridnya ke muridnya, sampai kepada Syekh Muhammad Al-Maliki, dan Syekh Muhammad Al-Maliki yang menceritakannya kepada Kiai Ihya Ulumuddin. Ini beliau punya kitab Ihya Ulumuddin ada. Ada seorang kiai di Malang namanya Kiai Ihya Ulumuddin. Ini kitabnya ini. Pernah dengar Kiai Ulumuddin? Ini kitabnya. Beliau punya karangan kitab ini, Jala'ul Afham Syarh Aqidatul Awam. Beliau yang belajar dari Syekh Muhammad Al-Maliki. Ini adalah inti dari kitab. Intinya pokoknya tauhid apa? Aqidatul Awam ini kitab tauhid. Soal akidah Allah, sifat-sifat Allah, sifatnya Rasulullah, berapa nabi. Ini kita jelaskan total ini. Total. Ada istrinya Rasulullah, Abu Lahab, siapa nama aslinya, gimana meninggalnya, semua full ceritanya sini. Ada di kitab. Dulu saya belajar ini sama guru saya, almarhum Ustaz Munir. Dulu anak di Malang, ngajar ini. Kitabnya ini, khatam dari awal sampai akhir. Beliau ngajar. Beliau teman sekamarnya Abah mondok di Habibzain, beliau teman sekamarnya. Abah mondok di Habibzain itu umur 20. Abah mondok di Habibzain itu umur 17, kalau enggak 18 tahun. Ustaz Munir ini, yang guru anak nih, mondok di Habibzain sudah umur 35, 36. Oh, udah tua. Udah tua. Tapi Ustaz Munir ini orangnya rajin belajar. Orangnya Insya Allah tidak suka dunia. Beliau menikah umur 40 tahun. Umur 40 tahun beliau nikahnya. Waktu nikah 40 tahun, istrinya udah 20 tahun. Jadi beliau kuliah, istrinya baru lahir. Ya benar loh. Iya benar. Anak tanya sama anaknya teman anak sekamar juga. Temannya dia, anaknya beliau, pemakal anak. Gus, apa ya? Ketakut oleh ora? Apa ya? Habis sampean nikah umur berapa Gus? Kok sepuh banget. Beliau umur 50 tahun, anaknya sama masih seumur. Cuma dah putih semua. Kamu umur berapa nikah? 40 ini. Saya genah Gus. Iya saya genah. Ibu umur berapa? 20 tahun. Lah kok iso? Pokoke abahku kuliah iku lagi lahir.
Tapi beliau bukannya nggak laku ya, kan diceritakan waktu masa mudanya beliau tuh orang paling pintar satu pondok. Ya, beliau sepondok sama kiai saya di Malang, Kiai Hasanuddin, itu muridnya beliau. Jadi ceritanya tuh beliau udah jadi ustadz, Ustadz Munir ini ada di Malang Pondok Darut Tauhid. Beliau ngaji udah alim, udah jadi ustadz, kiai saya Kiai Hasanuddin baru masuk pondok. Yang ngajar Ustadz Munir. 4 tahun Kiana yang Malang itu bisa nyamai ustadznya sudah sama-sama ustadz. 4 tahun jadi ustadz sama-sama. Tapi Kiai Hasanuddin langsung dikirim sana 20 tahun buka pondok. Kiana di Hasanuddin umur 20 tahun udah buka pondok. Emang cepet cerdas memang. Kita apa? 20 tahun masih main Mobile Legends ya. Insyaallah. Ya sudah. 20 tahun buka pondok. Sebenarnya ini istiqomah baca kitab. Semua kitab yang di perpustakaan Darut Tauhid sudah dibaca sama beliau. Dan juga beliau udah cerita, saya ini banyak kirim surat ya tadi. Pokoknya dari para alumni Darut Tauhid yang lain, Ustadz Munir itu selama muda sebelum menikah yang ngelamar ya, bukan lamar, yang ngelamar 40 perempuan gitu. Allah, yang ngelamar 40 ditolak. Itu untuk ilmu. Ketika umur 40 tahun menikah, istrinya udah 10 tahun. Nah, insyaallah ya. Beliau orang alim malah. Ngajar ini, anak ingat, udah ngajar ini mulai jam 8. Beliau punya penyakit di kaki, jadi kalau jalan harus dituntun. Tiap mau taklim itu, anak nunggu di pinggir jalan. Nanti beliau mobilnya datang, beliau turun, anak tuntun. Dari pinggir jalan sampai masuk rumah, sampai masuk dalamnya kiai. Dia ngaji di dalam situ. Beliau ngajinya enak, santai. Ilmunya Masya Allah banyak. 1-2 baris ini bisa 2 jam. 2 baris nih, semua kitab, akidah, pembagian ini semua. Orangnya alim Allah. Kamu udah tawadhu. Meninggal kemarin waktu Rajab tahun kemarin meninggal, udah tahun ini. Rajab beliau meninggal ya Rajab. Rahimahullah. Ustadz Munir. Intinya orang untuk mendapatkan ilmu itu memang harus sulit, butuh kesusahan. Dan orang kalau sudah mendapatkan ilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Sifat asli manusia manapun, agama apapun, orang manapun itu suka naik pangkat. Ya enggak? Ada pegawai di kantor. Misalkan kalau disuruh naik pangkat jadi direktur, mau enggak? Mau. Ada seorang bawahan, pembantu, ditawari untuk jadi bos, mau? Mau. Naik pangkat mau. Seorang hamba, seorang santri akan naik pangkat dengan ilmunya. Ketika orang memiliki ilmu, maka pangkatnya akan tinggi. Narfa'u darajatim man nasya. Kata Allah, kami akan mengangkat derajatnya orang-orang yang kami kehendaki. Untuk ngaji, pokoknya kita ngaji. Soal nanti jadi apa, itu Allah yang urus. Yang penting kita ngaji apa yang ada. Nanti soal jadi apa, Allah yang urus. Alaina ta'lim wa 'alallahi tashmir. Nanti Allah yang urus dah. Pokoknya kita tinggal ngaji, nanti apa takdir Allah itu sudah urusan nanti. Kan enggak semua jadi orang alim. Enggak semua. Santri 100 yang alim ya 10. Itu alhamdulillah. Nanti 100 sisanya jadi pengusaha. Ada aja rezeki Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan. Allah enggak bilang sabilana, tapi Allah bilang subulana, jamak taksir. Dengan jalan-jalan kami. Ya ada yang jadi orang alim, ada yang jadi kiai, ada yang terkenal kayaknya, ada yang kiai biasa. Ada yang santrinya ribuan, ada yang santrinya 10. Ada yang jadi ini, ada yang jadi pengusaha. Ada. Yang penting ngaji, yang penting kamu jihad. Ada jihad. Ya, ada jihad nih. Oh, susah deh. Susah nih. Jihad nih. Bangun jam 3, setengah 4 dibangunin sholat. Ya. Bangun enggak? Ngomong kok.
bangun. Bangun, nanti sholat tahajud, doa sama Allah. Kabul, jawab. Antri itu dikabul. Innallaha takafala li talibil ilmi birizkih. Allah menjamin rizkinya ahli ilmu. Biasanya orang yang jadi orang alim itu bahkan orang yang dahulu pas kecilnya susah. Abah dulu waktu masih kecil jual sarung. Mau makan jual sarung. Jadi jid dulu kakek itu orangnya tuh orang tidak punya, jual minyak wangi, jual sarung. Jadi abah itu kadang kalau masih kecil tuh katanya punya main tuh gak, abah tuh main tuh gak pakai baju abah masih kecil. Karena gak punya. Njit keluar, terus njit tuh kalau sekali keluar tuh 2 bulan, 3 bulan baru balik. Nanti balik bawa berapa sarung, mau ntar makanan habis di luar, di rumah ntar gak ada makanan, nanti njit manggil abah. Kasih sarung suruh jual, ntar abah muter desa, muter kampung, ada yang beli, uangnya bawa pulang, nah dibeli makan. Nah gak ada hidupnya, susah. Abah itu dulu mondok di Madinah, itu sambil kerja. Sambil kerja. Abah gak ngasih tok, sambil kerja. Abah sambil kerja, guide kalau nggak salah. Guide, tahu guide? Orang umroh kan, wah ini Gua Hiro, ini ya itu. Abah dapat ma'isyah dari sana. Abah kerja itu. Jadi cerita, abah makan susah dulu. Abah makan susah. Tapi sana dari segi kesabaran. Orang kalau santri sabar, hidupnya susah itu justru akan mendapatkan banyak keberkahan. Hikmah. Hikmah itu penting loh, hikmah. Melayani teman, melayani ulama. Itu penting. Dulu abah waktu mondok juga tugasnya yang ngurusi guru. Abah urusnya dulu dapur. Abah goreng dapur, abah goreng masak-masak itu abah. Nanti kalau undangan diajak sama Habib Salim, abah megang sandal, baca kitab. Ada hikmah. Ada wujud hikmah. Man khadam, qadam. Orang yang berhikmah maka akan terdepan. Ada. Man khadam, qadam. Orang yang berhikmah maka akan terdepan. Ada. Akhirnya, tapi gitu Allah buka jalan dari situ. Abah gampang, ada semua bisa. Alhamdulillah. Dan intinya ada cerita unik soal ini. Ada suatu ketika abah itu dari mulai muda paling kagum sama Imam Syafi'i sama Imam Nawawi. Abah paling kagum sama sudah. Abah katanya setiap hari itu baca kisah Imam Nawawi sama kisahnya Imam Syafi'i. Makanya abah hafal kapan ke tanggal lahirnya, meninggalnya, abah hafal kabeh. Seneng suka kok. Orang kalau suka tahu semua. Orang kalau suka tahu semua. Suatu ketika abah itu pengen punya temannya abah ke Al Azhar ke Mesir mau kuliah di sana. Abah ada niat mau ikut. Waktu masih muda abah di mondok. Abah mau ikut, tapi abah gak punya uang. Makan aja susah mau ikut ke Mesir. Akhirnya abah masuk kamar, ngambil kertas, ngambil pulpen. Terus abah buat syair. Abah bentar buat syair abah. Syair untuk memuji Imam Syafi'i. Syair. Abah buat banyak satu kertas. Abah bentar buat syair. Abah kalau buat gombal bisa abah. Ya bener, anak-anaknya anak tahu. Syairnya abah tuh soal cinta, Masya Allah. Abah oke langsung terkapar semua. Beneran. Abah buat syair Imam Syafi'i. Jadi abah titip ke yang berangkat. Ya Ali namanya. Oh ya Ali. Habib Ali bin Abidin Al-Hamid Malaysia. Nah, abah kirim, abah titip itu. Iya. Titip ini surat apa? Bawa ke Mesir. Yang jadi si Ali, Ibu Ali bin Abidin ini dulu pernah satu pondok sama abah di Rubat. Terus beliau ngaji ke Al-Azhar. Bentar tapi beliau cuma sebentar. Abah lama 4 tahun. Beliau sebentar. Pondok, iya titip. Apa ini? Udah taruh aja, tinggal di makom boh piye, pokoknya tinggal apa. Pokoknya TKN ngono ini. Ya, diambil sama Ibu Ali bawa. Taruh sana, tinggal halas. Tinggal pulang. Abah gak urus, abah ngaji lagi kan setahun. Setelah setahun tiba-tiba ada orang telepon abah. Orangnya itu jamaah guide-nya abah. Abah itu guide. Guide-nya abah ini banyak suka sama abah karena abah ngomongnya enak, pelan.
Ada orang kaya, pejabat ini di Jakarta suka sama keretanya Abah. Abah dimintain nomor, Abah kasih. Dulu ini. Setelah setahun dia nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Oh saya pula. Ini bapak ini. Oh iya gimana katanya? Kamu Ustaz Yahya dulu kan? Yahya muda yang gaib tuh kan? Iya pak. Gimana kalau kamu tak ajak ke Mesir kata dia. Benar pak? Iya ke Mesir. Oh iya. Benar, kapan? Jam sekian, jam sekian. Tiket pesawatnya sudah saya atur semua, tempat tinggal semua sudah saya atur. Ya, akhir berangkat, jemput di Madinah, lanjut kan? Mesir. Di Mesir, Abah gak dikontrakan, di hotel Golden Hyatt. Tahu Golden Hyatt? Hotel termahal di Mesir saat itu. Di samping pas di sampingnya Sungai Nil. Masya Allah. Itu hotel bintang 5 itu. Enggak, yang di situ cuman para pejabat tok, orang-orang kaya sana semua. Abah sama pejabatnya diajak. Ada dia di Golden Hyatt, mahal. Atau wenang lah, wis dibayari. Wah, ning Golden Hyatt bintang 5, wis enak lah. Sampai sana, wis enak. Golden Hyatt pergi Sungai Nil, pas. Sungai Nil, tahu Sungai Nil? Wah, Masya Allah ya. Abah langsung nelpon temannya Abah di Mesir. Assalamualaikum, salam. Di mana ente? Saya halah ini. Ente di mana ya? Anak di Mesir. Sawah ente, bener, sawah. Ente di Mesir. Iya, saya Mesir. Di mana? Ente kontak di mana? Ente di kos-kosan mana kata Abah? Fun ya. Saya enggak di kos-kosan. Di mana? Hotel. Hotel apa? Golden Hyatt. Kazab kata orang. Kazab ente. Bohong. Enggak ada. Oh ente uang enggak ada kok Golden Hyatt. Lo bener sawah. Lo bener. Ente enggak percaya malam ini ke sini. Tak ajak dinner bareng, tak traktir kata. Lo beneran. Ayo bener. Ente sawah. Ente jangan bohong lo ya. Ente jangan bohong. Bawaan teman yang banyak kalau ke sini semua. Tak. Kita dinner bareng-bareng di restoran malam ini. Ayo, kalau enggak sekarang, ayo berangkat. Ya berangkat mereka. Saya kata benar, wah, Masya Allah makan di Golden Hyatt senang mereka. Dibayar sama ini sama pejabatnya ini. Nah, kata. Jadi berkahnya itu, berkahnya cinta nih. Orang ada cinta, ada aja. Suka dulu, suka nih. Itu Imam Syafi'i kalau ngundang orang kayak gitu. Diundang Imam Syafi'i, Abah ngirim syair diundang, dikasih Golden Hyatt. Dikasih tempat yang enak, lama, ngasih uang sebarangkali itu. Nah, di zaman sekarang mungkin kita fasilitas banyak. Ya memang kalau kita mau sok-sokan kayak ulama dulu nggak bisa. Ya itu kayak saya tak wah dulu Syekh Hana Khalil Bangkalan itu makan aja tuh ngais di sampah, makan kulit semangka. Ente cuma niru-niru, saya tak niru aja. Saya mau tidak orang alim malam, wah. Cuk gaya, salah. Sekarang kita zamannya HP, zamannya mobil, tidak bisa kayak gitu, tidak bisa gitu. Ya, orang zaman dahulu ada istilah, ada orang zaman sekarang orang-orang Badui jadab zaman sekarang itu bilang, saya tak jalan mau ziarah Wali Songo jalan kaki, ya mati. Saya mau lihat orang-orang dahulu, ya, orang dahulu gitu cocok, hutan semua, ada pisang, ada pohon mangga, sungai masih bersih. Enak, jalan haus tidur, minum makan ada halal semua. Cuma sekarang tidak bisa, itu yang melaku itu. Mau ambil airnya siapa? Air aqua itu dapat uang, ya matilah. Ya kan ada sekarang udah beda, ya jangan sama-samakan. Ya, kita harus memanfaatkan saja. Jangan tertipu. Ada 3 hal yang apabila terkumpul dalam satu waktu akan rusak. 3 hal yang apabila terkumpul dalam satu waktu akan terusak. Apa? Innal faragha wasyababa wal jidda mufsidatun ayyufasidati. Ada 3 hal yang kalau berkumpul dalam satu waktu akan merusak. Yang pertama adalah fasilitas. Yang kedua masa muda. Yang ketiga kemampuan, kekuatan. Masa muda, fasilitas sama kekuatan. Ini orang masih muda nganggur. Fasilitas masa muda sama nganggur. Fasilitas masa muda sama nganggur. Ini kalau terkumpul dalam satu waktu rusak pasti. Masih muda,
punya fasilitas, nganggur. Nah, dah bubar. Kalau orang tua umur 85 tahun nganggur, tidak apa-apa. Dia nggak bakal merusak. Sebelum merusak dia udah rusak duluan. Biasanya itu, dia udah mati duluan. Kalau masa anak muda jangan. Anak muda tuh jangan ada fasilitas, ada masih muda nganggur wes bubar. Buh gimana? Kata Imam Syafi'i pasti malas dia. Fasilitas ada semua ada. Barang siapa yang di masa muda tidak mau mengemban lelahnya, tidak mau mengemban lelahnya belajar, maka di masa tua dia akan mengemban beratnya kebodohan. Di masa muda tidak mau bertahan dengan lelahnya belajar, maka di masa tua dia akan terberati dengan kebodohan di masa tua. Nanti orang kalau jadi santri pertama intinya itu ya belajar, yang kedua khidmah, yang ketiga cinta sama guru, yang keempat akhlak. Gitu toh. Gampang jadi santri. Pokoknya akhlak, beradab, khidmah, ngaji. Ngaji sebisanya. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau gak kuat ya sudah. Nah, gitu. Yang penting belajar. Belajar. Khidmah, santri itu tugasnya gampang, hanya tinggal memantaskan diri untuk mendapatkan futuh. Futuh itu adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Futuh dari lafaz fataha, dibuka hati Allah, dikasih ilmu ladun, itu futuh. Santri itu semua ulama itu sudah dibuka futuhnya. Mereka dengan umur yang sekarang tidak pakai buka kitab, ilmunya masih ingat. Ada futuh. Futuh ini ada dua ada istiqrarul ilmi fil qalb. Ilmunya tidak bakal lupa. Ada futuh. Yang kedua adalah futuh juga fahmul ibarah biduni syekh. Memahami sesuatu tanpa guru. Allah langsung mengajarkan. Ini gini loh, ini loh gini, ini gini. Ulama begitu. Ada futuh. Makanya minta maaf futuh jangan banyak. Imam Syafi'i dahulu ketika masih kecil, di antara amalan beliau untuk mempercepat futuh, beliau memperbanyak Al-Fatihah. Futuh Al-Fatihah. Tiap hari beliau baca banyak 40 sampai 40 kali atau berapa? Beliau baca 7 kali pagi, 7 kali sore atau pokoknya beliau banyak baca Fatihah waktu masih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk niat biar dapat futuh. Orang futuh enak. Futuh enak. Ilmunya dapat tok. Dapat semua, turun semua, dibuka sama Allah. Kayak kitab tuh sudah ada depan sama dia. Ada halaman sekian, foto. Enggak ada. Ini ya kita belajar ilmu ini sebisanya. Yang penting doa harus ada, usaha harus ada, khidmah juga harus ada. Khidmah untuk barokah, untuk keberkahan. Ilmu tanpa barokah ada gunanya. Berapa banyak orang alim, hafal kitab banyak, hafal ini, hatam itu, tapi ngajar gak ada yang datang. Buka pondok gak ada yang buka. Pengajian gak ada yang suka sama dia. Betul. Nah, ada. Ilmu gak barokah. Allah gak ngasih keberkahan. Orang-orang gak suka sama dia. Mondok ya lah Pak. Profesor, doktor, kiai haji. Banyak. Pengajian ngajar 5, 10, 2 kajian, kadang gak ada. Ilmu tidak barokah. Yang dohid mah dapat barokah banyak. Apa? Ya balik-balik sandal. Gitu. Ada khidmah. Balik sandal itu khidmah. Kamu ke masjid, yang lain pada waktu itu kamu khidmah, balik sandal teman-teman. Ada khidmah. Ada barokah. Berat. Itu yang gampang balik air. Tidak. Cobaan sih. Pasti berat. Siap. Berat. Susah. Buang-buang sampah, bersihin kamar mandi. Ada khidmah. Berat itu. Tidak gampang. Enggak semua orang bisa. Nyapu. Tanpa disuruh. Tanpa piket. Kadang ada ikhlas. Itu yang berat. Tapi padahal itu jalan tercepat
untuk mendapatkan ilmu. Padahal itu jangan cepat. Zikr nyuci piring yang kotor-kotor terus dicuci sama dia dengan sukarelawan. Ah itu jalannya itu. Tidak usah. Pasti Allah ngasih nanti jalan. Hikmah ulama. Akhlak ada akhlak. Pembeda antara orang santri dengan orang biasa adalah akhlak. Santri akhlaknya tinggi. Ketika melihat gurunya, maka dia penuh dengan adab. Apa adabnya? Ketika guru kita berdiri, kita berdiri. Ketika guru kita duduk, kita duduk. Ketika guru kita diam, kita diam. Ketika guru kita berbicara, kita diam mendengarkan apa yang dikatakan. Banyak, nanti baca, kita bisa membaca itu di Bidayatul Hidayah. Ada perhatian, itu ada. Jelaskan semua itu sudah. Ketika guru berdiri, berdiri. Ketika guru duduk, duduk. Tidak usah disuruh. Dengan adab, dengan lembut, dengan pelan. Nah, kata yang diajarkan oleh para salaf untuk mendapatkan ilmu. Ya, mungkin sekian sampai hari ini untuk membuka. Begitu ya sama guru saya dulu. Semua guru saya ketika hari pertama hanya bapaknya ngomong gini-gini aja, cerita-cerita. Barokah ilmu, agak nanti besok baru jalan kalinya. Insyaallah kita mulai ngaji Selasa ya. Selasa diseling Sabtu, Selasa, Sabtu lagi. Bulan ntar tanya lagi mas Kang udah enggak jelas. Enggak tak kok sih. Insyaallah kalau bisa setiap hari satu bait hafalkan. Ini cuma sampai 50 tok, saya ketok. Hafal satu bait itu tidak sampai 10 menit. Itulah. Duduk wudu, ya, duduk hadap kiblat, hafalkan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Hafalan. Hafal bismillah wa birrahimi daimil ihsani. Ulangi meneh kan dulu. Damune hafal. Udah 10 menit. Ya, udah 10 menit. Satu bed. 20 menit. Gampang ini. 5 menit satu bed ini. 10 menit 2 bed. Kalau mau buka Instagram 10 video. Bener toh? Ada. Tuh, ini dah halal jannah loh sini. Wah, man hafizu hada halal jannah. Oh, surga enggak? Mau. Hafal loh ini. Abdam bismillahirrahmanirrahim. Dah cilik-cilik hafal kabeh lho iki. Mosok ente tofak iki dah hafal. Dia berapa sih besar? Wis tofak dulu. Ini dah tua ini. Kita dah tua. Ayo hafalkan. Anak juga lupa-lupa nih. Insyaallah. Setorkan satu. Min setiap pertemuan ada setoran berapa page dapat. Murojaah sendiri, jangan dihafal tok. Murojaah. Bas, ada. Sekian mungkin pada pertemuan ini kita baru mulai ngajinya Aqidatul Awam. Insyaallah Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Terus Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق